Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Sekali lagi selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Kemarin kita berbicara soal 3 etos radikal, doa, berpuasa, dan sedekah. Hari ini kita diajak untuk mendalami etos doa yang radikal itu. Dan Yesus mengajarkan kepada kita doa yang radikal itu. Doa itu muncul dalam Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan 15. Kelanjutan dari Injil kemarin, dan Injil hari ini merupakan penjabaran atau pendalaman atas etos doa kekatolikan kita. Intisarinya dari Injil hari ini, Yesus mengajar tentang doa Bapa kami. Yesus menekankan bahwa doa bukan tentang banyaknya kata, tetapi tentang ketulusan hati dan pengakuan akan hubungan kita dengan Allah sebagai Bapa. Injil hari ini tentu berkaitan dengan kasih kepercayaan dan relasi personal dengan Allah Bapa kita di surga. Maka setelah Yesus berkata kepada para murid ketika ditanya bagaimana harus berdoa, maka Yesus berkata demikian, "Janganlah doamu bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah." Lalu bagaimana doanya? Maka itu kita temukan pertama bagian dari Bapa kami ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian. Berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada 2 hal yang mau saya sampaikan untuk kita pakai sebagai ungkapan etos radikal kasih Kristiani yang terungkap dalam doa Bapa kami. Yang pertama, saudara-saudariku, kasih Allah adalah yang pertama-tama harus kita alami. Dan itulah yang harus kita alami di dalam doa juga. Kita merespon kasih itu dengan menyerahkan diri kepadanya. Maka ketika kita berdoa, itu bukan hanya soal meminta, tetapi doa adalah penyerahan diri kepada Sang Pemberi kehidupan. Maka doa Bapa kami, bagian pertama ayat 9 sampai 10, itu dimulai dengan pengakuan bahwa Allah adalah Bapa kita. Ayat ini menekankan pentingnya doa sebagai respon penuh kasih terhadap pengalaman kasih Allah yang mendahului kita. Artinya apa? Karena kita tahu Allah lebih dahulu memberikan kasih kepada kita daripada kita memberikan kasih lebih dahulu kepada Bapa. Itulah yang menyebabkan orang Katolik selalu berdoa bukan berpusat dari diri sendiri, tetapi berpusat pada Bapa yang lebih dahulu mencintai kita, yang terungkap dalam diri Yesus Kristus Putranya. Yang kedua, kasih kepada Allah itu memampukan kita untuk percaya bahwa Ia adalah Bapa yang setia. Doa menjadi ungkapan dari kasih ini yang tidak mengenal batas. Kalau Allah mengasihi kita tanpa batas, itulah juga yang menjadikan kita dimampukan untuk mengasihi Dia tanpa batas juga. Juga mengasihi sesama tanpa batas juga. Ini tentu saja adalah sebuah etos doa yang tidak biasa. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Doa itu berbunyi demikian. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka ada dua hal juga yang saya ajak Anda untuk mendalami etos doa Bapa Kami. Yang pertama, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih Allah itu menjadi nyata dalam tindakan yang konkret. Dan doa membantu menanamkan kasih itu ke dalam hati kita, sehingga kita mampu mencintai seperti Allah mencintai kita. Singkatnya, doa itu bukan hanya soal meminta. Doa adalah suatu tindakan menanamkan kasih di dalam hati kita, menanamkan harapan di dalam hati kita. Maka seandainya pun doa itu tidak terkabulkan atau mungkin terkabulkan tetapi waktunya yang lama, justru disitulah ada kesempatan dalam diri kita untuk menanamkan harapan. Mungkin justru iman menjadi lebih tumbuh, mungkin harapan menjadi lebih tumbuh, kasih kemudian menjadi lebih tumbuh, mengatasi kepentingan permintaan doa kita. Itulah artinya etos doa kita. Doa kita tidak hanya terbatas pada meminta, tetapi doa adalah tindakan menanamkan kasih, harapan, cinta dalam hati kita terhadap Allah Bapa kita di surga pun kepada sesama. Maka kita pun dimampukan untuk mengampuni sesama, karena kita tahu kita telah memiliki tanaman kasih dalam batin kita yang selalu tumbuh karena doa-doa kita. Doa Katolik adalah doa yang mengatasi permintaan. Doa Katolik adalah doa yang menanamkan iman, harapan, dan kasih di dalam hati. Itulah etos cinta kasih dalam doa. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hubungan Allah dalam doa tidak dapat dipisahkan dari tindakan kasih kepada sesama, bukan? Maka kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama adalah satu kesatuan. Maka doa Bapa Kami menyiratkan hubungan antara kasih kepada Allah dan sesama, khususnya dalam ayat 12 dan sampai dengan 13 yang nanti Anda dapat kemudian memahaminya, yang menegaskan perlunya memaafkan sesama sebagai cerminan kasih Allah kepada kita. Injil hari ini menggarisbawahi bahwa doa dan praksis itu saling melengkapi. Ajaran doa Bapa Kami menekankan pentingnya doa sebagai ekspresi kasih. Ekspresi menanamkan harapan dan cinta di dalam hati kita, mengatasi kepentingan permohonan-permohonan kita. Itulah etos kita yang tidak biasa, bukan? Shalom.